Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa dahsyatnya iman itu. Dan itu ditunjukkan oleh perwira Romawi yang mengimani sabda Yesus. Untuk kami ya Bapa, supaya iman kami yang kecil ini dapat Kau tumbuhkan, dapat lebih mendalam lagi akan kuasa Yesus dan kuasa sabdanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil hari ini ditunjukkan, ditampakkan kepada kita sesuatu yang tidak biasa. Ya. Seorang perwira Romawi, sekali lagi seorang perwira Romawi. Berarti dia punya kedudukan yang cukup tinggi dan dia punya pasukan yang cukup banyak pula. Dan perwira ini rupanya mempunyai hati yang baik sekali karena dia memperhatikan hambanya. Di zaman Yesus tentu saja kalau kita perhatikan hamba itu adalah budak yang bisa diperlakukan apa saja. Tapi si perwira ini mempunyai hati yang tulus, yang murni, yang bersih, yang penuh belas kasihan dan penuh cinta kasih. Hamba itu sakit. Dan dia datang kepada Yesus. Sekali lagi, seorang perwira Romawi datang kepada Yesus. Saya yakin bahwa dia sebagai perwira, punya pasukan, dia tahu dan mendengar siapakah Yesus itu. Dan dia datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, hambaku sakit keras. Hambaku sakit keras. Dan saya yakin bahwa Yesus juga tahu apa yang ada dalam hati perwira itu. Dan dia mengatakan, baik, saya akan pergi bersamamu ke sana. Dan hamba ini juga semakin bukan hanya orang yang baik hati, tapi orang yang rendah hati. Luar biasa. Dia mengatakan, saya adalah perwira. Saya punya pasukan, saya punya anak buah. Dan kalau saya mengatakan A, maka anak buah saya akan menjalankan itu. Dan dia mengatakan, bersabdalah Yesus, hambamu akan menjalankan. Aku tak pantas. Bersabdalah. Dan Yesus kagum. Sekali lagi kagum akan perwira yang rendah hati itu. Perwira yang penuh kasih itu. Dan Yesus mengatakan, terjadilah apa yang kau kehendaki, apa yang kau katakan. Saudara, inilah iman. Bagaimana iman itu tumbuh dan berkembang. Bagaimana hidup kita menunjukkan sesuatu yang harus kita tumbuhkan perkembangan. Selalu ada kaitan antara iman dengan sikap hidup. Dengan niat hati, ketulusan hati, kemurnian hati, kebaikan hati. Dan kerendahan hati terlebih. Ya. Dan ini merupakan suatu kaitan yang sangat erat. Maka ketika kita berdoa, ketika kita rajin berdoa, ketika kita melakukan tindakan-tindakan rohani ke gereja, berdoa rosario, melakukan aktivitas rohani, itu harus dengan sendirinya mengubah hati kita. Menjadi manusia yang rendah hati, menjadi manusia yang penuh belas kasih, menjadi manusia yang penuh cinta kepada siapapun, terutama kepada orang yang menderita, kepada orang yang kecil, hamba. Jadi ini kaitannya sangat erat sekali, saudaraku terkasih. Maka suatu kritikan juga bagi kita ketika Yesus mengatakan, terjadilah padamu menurut apa yang kau kehendaki. Kerendahan hati. Keterbukaan, kemurnian hati merupakan sinergi dan saling melengkapi satu sama lain. Dan itu juga terjadi kalau kita lihat dalam bacaan pertama hari ini. Sekali lagi Abraham tertawa karena ketiga malaikat yang datang ke rumah Abraham di tendanya itu, tahun depan anakmu atau istrimu
akan melahirkan seorang anak. Di kesempatan sebelumnya bahwa Sarah tertawa. Sorry. Di kesempatan sebelumnya adalah Abraham tertawa. Dan sekarang Sarah tertawa karena dia mendengar apa yang tidak mungkin, nothing impossible. Udah tua, dua-duanya udah tua. Dan malaikat itu menegur Sarah, engkau tertawa. Dan Sarah mengatakan, tidak, aku tidak tertawa. Saudara, sekali lagi, ketika kita punya iman sebesar biji sesawi, kata Yesus, engkau dapat memindahkan gunung ke tempat yang jauh. Dan itu sungguh terjadi loh. Ini bukan kata-kata bohong. Di Mesir, di zaman Raja Kamil kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Ya, bahwa orang Kristen, orang Katolik, Koptik diminta untuk pindah ya, dari tempat tertentu karena sudah dikuasai oleh orang Islam, Raja Islam pada waktu itu. Dan Raja itu akan mengatakan, saya akan percaya kepada Kristus kalau kamu dapat memindahkan gunung ini. Ya, gunung persis, lupa saya persis namanya. Lalu uskup dan para imam dan umat berdoa sungguh-sungguh, berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh. Dan sungguh gunung itu pindah sampai sekarang. Kalau kita ke Mesir, ya, kita tanyakan gunung di mana gunung itu sungguh-sungguh pindah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. The power of word of God. Kuasa, ya kuasa. Sekali lagi kuasa sabda Allah. Saudara Yesus. Maka mari saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita percayalah pada sabda Allah itu. Sabda Yesus itu. Maka betapa pentingnya sekali lagi di saat pandemi ini. Di kapanpun sebetulnya, bukan saat pandemi. Di saat apapun kita membaca kitab suci. Kita menjadi yakin kitab suci. Bahwa Tuhan bersabda dan itu akan terjadi. Saya sekarang sedang membaca perjanjian lama. Kejadian, ulangan, bilangan. Yosua. Ya. Di sana kita lihat betapa Tuhan itu, sabda Tuhan itu terjadi. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul ya, batu karang dan muncarat air. Bangsa Israel 40 tahun diberi makan mana, diberi makan daging, burung, darah. 40 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan hal-hal yang seperti itu, penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa seperti itu, mengapa kita gelisah? Yesus dalam khotbah di Bukit mengatakan, mengapa kamu gelisah, cemas? Seorang burung makan dan tidak akan terlantar. Kemudian pohon kecil yang berbunga, pagi berkembang sore layu, juga semakin terus. Ketika anakmu meminta roti kepada bapakmu, maksud kita akan berikan ular. Apalagi Bapa Allah. Saudara sungguh terkasih, yang terkasih dalam Kristus. Hari ini dalam Injil hari ini, dan dalam bacaan hari ini kita diteguhkan sekali lagi diteguhkan, dikuatkan. Ya, supaya iman kita tidak bersandar kepada kelemahan, keterbatasan dan kerapuan kita. Kita bersandar pada kekuatan Allah, pada Allah yang tak pernah lalai abai dengan apa yang dikatakan. Dan itu juga membutuhkan iman, kekuatan, dasar yang kokoh. Ya. Seandainya imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung, dan itu bisa terjadi. Semoga kita semua hari ini dikuatkan dan diteguhkan dalam menghadapi coronavirus ini yang semakin ganas dalam tanda petik. Ya. Nyatakan iman kita. Daraskan doa kita. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkanlah aku, sembuhkanlah keluargaku, dan diulang terus menerus. Sabda itu semakin meresap, dan doa kita menjadi doa yang tanpa henti-hentinya, ya, yang mengalir, yang mengucur dari darah, yang mengucur dari hati Yesus, seperti dalam kitab Yeskiel. Dari dalam bait Allah akan memancar
aliran darah yang menuju ke segala penjuru, ke barat, ke timur, selatan, utara. Itulah supaya kita, Roh Kudus yang dalam diri kita berdoa untuk kita, kata Paulus. Ya, roh itu, maka kita harus dari pihak kita, kita berusaha seperti perwira itu, berusaha, yakin. Tapi kemudian Tuhan ketika kita mau dan ingin sungguh-sungguh demi kebaikanku dan demi kebaikan orang lain, demi kebaikan sesama, pasti Tuhan akan mendengarkan. Saya yakin itu. Kita yakin itu, kita sama-sama asal itu demi kebaikan sesama, demi kebaikanku, demi kebaikan siapa saja. Kita persembahkan itu kepada Tuhan dan itu akan terjadi. Semoga sabda Yesus yang dahsyat ini, sabda Yesus yang penuh kuasa ini, ya, muncul dari dalam hati Anda yang terdalam. Yakinlah, mulut Anda, hati Anda, pikiran Anda adalah pikiran Yesus. Dan Yesus menggunakan semua daya-daya kita untuk kebaikan umat manusia siapapun juga. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat dan mendorong Anda untuk terus-menerus mendaraskan, atau dalam Islam mengatakan merapalkan doa-doa itu. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan aku. Sembuhkan orang-orang yang kudoakan. Dan terus darah dan air yang memancar. Ya, supaya roh dalam diriku berdoa untuk aku. Dan akhirnya roh itu dengan sendirinya, bukan lagi aku yang berdoa, tapi roh yang berdoa untuk aku. Ini luar biasa. Dan itulah doa yang dikatakan oleh Paulus, berdoa tanpa henti-hentinya. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, menguatkan dan meneguhkan kita. Yakinlah, jalanlah, jalan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dan berdoa untuk Anda dan untuk semua orang yang baik. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.